Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi terapi Human Immunodeficiency Virus atau terapi HIV. Di mana yang akan membawakan materi ini yaitu saya, Isnayanti, Stambuk 150 2019-0117, dan rekan saya bernama Nur Anisya, Stambuk 150 2019-0124. Adapun submateri yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu apa sih tujuan dari terapi HIV, kemudian yang kedua, apa saja penggolongan obat dari HIV, yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja dari golongan obat HIV tersebut, yang keempat, lini pertama dari HIV, dan yang kelima, hal-hal mengenai faktor kegagalan terapi HIV. Tujuan terapi HIV. Nah, terapi HIV menggunakan agen antiretroviral atau biasa disingkat dengan ARV, di mana pemberian agen antiretroviral secara sistemik untuk langsung bekerja dalam penghambatan replikasi virus. Tujuan dari terapi antiretroviral adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas, meningkatkan kualitas hidup, memulihkan dan memelihara fungsi kekebalan, serta mencegah transmisi lebih lanjut. Tetapi, sebelum memutuskan untuk memulai ARV, kesiapan pasien harus selalu dipastikan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa memastikan kepatuhan yang baik sejak fase awal pengobatan ARV sangat penting untuk menentukan keberhasilan terapi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan konseling untuk memastikan pengetahuan orang yang didiagnosa HIV dan AIDS tentang ARV atau antiretroviral, termasuk penggunaan seumur hidup, efek samping yang mungkin terjadi, bagaimana memonitor ARV, dan kemungkinan terapi selanjutnya jika terjadi kegagalan pada saat sebelum memulai terapi ARV dan saat diperlukan obat tambahan sesudah memulai ARV. Tanpa terapi ARV, sebagian besar orang diagnosis HIV dan AIDS akan menuju imunodefisiensi secara progresif yang ditandai dengan menurunnya kadar CD4. Kemudian berlanjut hingga kondisi AIDS dan dapat berakhir kematian. Maka dari itu, tujuan utama pemberian ARV atau antiretroviral yaitu untuk mencegah morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan HIV. Dan tujuan ini dapat dicapai melalui pemberian terapi ARV yang efektif sehingga kadar viral load tidak terdeteksi. Lamanya supresi virus HIV dapat meningkatkan fungsi imun dan kualitas hidup secara keseluruhan, menurunkan risiko komplikasi AIDS dan non-AIDS, dan memperpanjang kesintasan. Dan selain itu, tujuan dari terapi ARV yaitu untuk mengurangi risiko dari penularan HIV. Penggolongan obat antiretroviral secara umum terdiri dari 4 golongan. Yang pertama ada entry inhibitor, yang kedua ada integrase inhibitor atau disingkat INSTI, yang ketiga ada reverse transkriptase inhibitor yang terdiri dari 2, yaitu nukleosid and nucleotide reverse transkriptase inhibitor atau disingkat NRTIS, dan non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor atau NNRTIS. Kemudian golongan selanjutnya yaitu ada golongan protease inhibitor atau disingkat PIS. Adapun obat-obat yang termasuk dalam golongan yang tadi sudah saya sebut dapat kita lihat pada tabel di slide. Yang pertama ada golongan integrase inhibitor,
yang terdiri dari bictegravir, dolutegravir, elvitegravir, dan raltegravir. Kemudian, untuk golongan nukleotid reverse transkriptase inhibitor terdiri dari abacavir, didanosin, M3-citabin, lamivudin, stafudin, tenofovir alafenamid, tenofovir disoproxil, fumaret, dan sidofudin. Kemudian untuk golongan non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor terdiri dari delafirdin, doravirin, efavirenz, etravirin, nevirapin, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir. Kemudian untuk golongan N3 inhibitor terdiri dari 3. Yang pertama, enfuvirtib, ibalizumab, dan maravirok. Mekanisme kerja. Untuk golongan NRTI bekerja dengan menghambat secara kompetitif reverse transkriptase HIV1, di mana terserapnya obat ke dalam rantai DNA virus yang sedang terbentuk akan menyebabkan penghentian rantai prematur karena inhibisi pengikatan dengan nukleotida baru. Masing-masing obat memerlukan pengaktifan intrasitoplasma melalui fosforilasi oleh enzim-enzim sel menjadi bentuk trifosfat. NRTI membutuhkan fosforilasi dalam sel ke bagian 5 trifosfat untuk menjadi aktif secara farmakologis. Fosforilasi intraseluler terjadi oleh kinase sitoplasma atau mitokondria dan fosfotransferase. Bagian 5 trifosfat bekerja dengan 2 cara. Yang pertama, ia bersaing dengan deoksiribonukleotida endogen untuk situs katalitik reverse transkriptase, dan yang kedua, mengakhiri perpanjangan DNA sebelum waktunya, jika diambil dan digabungkan oleh transkriptase terbalik, karena ia tidak memiliki 3 hidroksil yang diperlukan untuk menghubungkan gula fosfat. Obat golongan NRTI aktif melawan HIV1 dan HIV2, seperti M3-citabin, lamivudin, dan tenofovir, yang juga aktif melawan virus hepatitis B, dan kombinasi obat ini harus digunakan jika kemungkinan pada pasien koinfeksi HIV hepatitis B. Yang kedua adalah golongan NNRTI, di mana mekanisme kerjanya itu mengikat langsung reverse transkriptase HIV1 yang menyebabkan inhibisi alosteric aktivitas DNA polimerase dependen RNA dan DNA. Tempat pengikatan NNRTI dekat, tetapi berbeda dari tempat pengikatan NRTI. Tidak seperti obat NRTI, NNRTI tidak bersaing dengan nukleosida trifosfat dan tidak memerlukan fosforilasi untuk menjadi aktif. NNRTI ini adalah kelompok agen yang heterogen secara kimiawi yang mengikat secara non-kompetitif untuk membalikan transkriptase yang berdekatan dengan situs katalitik. Kemudian tidak seperti NRTI yang di mana NNRTI ini tidak memerlukan aktivasi intraseluler dan tidak bersaing dengan deoksiribonukleotida endogen dan tidak memiliki aktivitas antivirus intrinsik untuk melawan HIV2. Ketiga ada golongan INSTI, di mana obat ini merupakan obat yang baru di dalam golongan obat antiretroviral yang termasuk dalam golongan INSTI ini, yaitu bictegravir, dolutegravir, elvitegravir, dan raltegravir. INSTI berikatan dengan integrase HIV ketika berada dalam kompleks spesifik dengan DNA virus dan menghambat transfer untai yang memasukkan DNA proviral ke dalam DNA kromosom. Golongan INSTI aktif melawan HIV1 dan HIV2. Lalu untuk golongan protease inhibitor bekerja secara kompetitif menghambat pembelahan poliprotein GAG-POL yang merupakan langkah penting dalam proses pematangan virus,
sehingga menghasilkan produksi yang belum matang. Virion tidak menular. Nah, untuk untuk golongan protease inhibitor, dia itu aktif melawan HIV1 dan HIV2. Pada umumnya, protease inhibitor ini terkait dengan gangguan gastrointestinal dan perubahan metabolisme seperti peningkatan lipid, insensitivitas insulin, dan perubahan distribusi lemak tubuh. Nah, ini terjadi karena kelarutan air yang terbatas membutuhkan eksperimen tingkat tinggi dan beban pil yang besar. Nah, untuk protease inhibitor generasi pertama seperti indinavir, nelfinavir, saquinavir, lopinavir itu menunjukkan kelarutan yang buruk yang menyebabkan penyerapan yang tidak menentu, dan untuk kristalisasi obat dalam urin, gangguan pencernaan, dan hiperlipidemia. Nah, untuk protease inhibitor yang baru seperti darunavir dan atasanavir itu dapat memperbaiki masalah yang saya sebutkan tadi, di mana dapat dibersihkan dengan metabolisme yang dimediasi oleh hati dan usus. Ketiga, ada golongan INSTI, di mana obat ini merupakan obat yang baru di dalam golongan obat antiretroviral yang termasuk dalam golongan INSTI ini, yaitu bictegravir, dolutegravir, elvitegravir, dan raltegravir. INSTI berikatan dengan integrase HIV ketika berada dalam kompleks spesifik dengan DNA virus dan menghambat transfer untai yang memasukkan DNA proviral ke dalam DNA kromosom. Golongan INSTI aktif melawan HIV1 dan HIV2. Lalu untuk golongan protease inhibitor bekerja secara kompetitif menghambat pembelahan poliprotein GAG-POL yang merupakan langkah penting dalam proses pematangan virus, sehingga menghasilkan produksi yang belum matang. Virion tidak menular. Nah, untuk untuk golongan protease inhibitor, dia itu aktif melawan HIV1 dan HIV2. Pada umumnya, protease inhibitor ini terkait dengan gangguan gastrointestinal dan perubahan metabolisme seperti peningkatan lipid, insensitivitas insulin, dan perubahan distribusi lemak tubuh. Nah, ini terjadi karena kelarutan air yang terbatas membutuhkan eksperimen tingkat tinggi dan beban pil yang besar. Nah, untuk protease inhibitor generasi pertama seperti indinavir, nelfinavir, saquinavir, lopinavir itu menunjukkan kelarutan yang buruk yang menyebabkan penyerapan yang tidak menentu, dan untuk kristalisasi obat dalam urin, gangguan pencernaan, dan hiperlipidemia. Nah, untuk protease inhibitor yang baru seperti darunavir dan atasanavir itu dapat memperbaiki masalah yang saya sebutkan tadi, di mana dapat dibersihkan dengan metabolisme yang dimediasi oleh hati dan usus. Selanjutnya, yang terakhir adalah golongan entry inhibitor dengan mekanisme menempelkan diri pada protein di permukaan sel CD4 atau protein di permukaan HIV. Nah, obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu enfuvirtide yang merupakan penghambat fusi. Agar HIV mudah memperoleh jalan masuk menuju sel penjamu, maka HIV harus menyatukan membrannya dengan sel penjamu. Hal ini dilakukan dengan perubahan pada konformasi glikoprotein transmembran virus GP41 yang muncul ketika HIV berikatan dengan permukaan sel penjamu. Nah, enfuvirtide
itu merupakan peptida asam amino yang berikatan dengan GP41 untuk mencegah perubahan konformasional. Sebagai suatu peptida, enfuvirtid harus diberikan secara subkutan. Adapun sebagian besar efek samping yang berhubungan dengan injeksi, yaitu seperti nyeri, eritema, indurasi, dan nodul yang timbul hampir pada semua pasien. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu lini pertama dari HIV dan faktor kegagalan terapi, akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Anisya. Baik, saya Nur Anisya akan melanjutkan materi HIV, di mana ARF line pertama pada pasien yang belum pernah mendapatkan ARF sebelumnya atau naif ARF. Yang pertama itu ada integrasi inhibitor base. Adapun regimen pilihan itu dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana batasan yang dipilih pada obat-obat itu yang pertama hanya jika kreatinin clearance-nya besar dari 30 ml per menit atau 0,5 ml per sekon interaksi dengan antasida polivalen bictegravir menghambat sekresi kreatinin meningkatkan kreatinin serum. Yang kedua dapat diberikan 1 atau 2 kali sehari. Interaksi dengan antasida polivalen kreatinin kinase meningkat. Lalu, hanya jika HLA B5701 negatif dengan antasida polivalen, kemungkinan peningkatan resiko cacat tabung saraf pada bayi jika digunakan pada saat pembuahan. Dolutegravir menghambat sekresi kreatinin yang meningkatkan perbedaan kreatinin clearance, membedakan disfungsi ginjal. Terakhir, sama seperti di atas tanpa syarat negatif HLA B5701. Kemudian ada regimen alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama itu ada integrasi inhibitor base, kemudian HIV protease inhibitor base, lalu ada nukleosid reverse transkriptase inhibitor base, dan jika abacavir dan tenofovir tidak bisa digunakan. Yang pertama itu ada integrasi inhibitor, di mana dapat kita lihat regimen pilihannya pada tabel. Seperti yang pertama itu ada elvitigravir ditambah cobisitat ditambah tenofovir, disoproxil fumaret ditambah entericitabine. Dan selanjutnya dapat kita lihat pada tabel. Kemudian batasan yang dipilih. Yang pertama, hanya jika kreatinin clearance-nya itu besar 70 ml per menit atau 1-17 ml per sekon, kebutuhan makanan, interaksi dengan antasida polivalen, interaksi obat, protein sitokrom P450-3A. Kobikistan menghambat sekresi kreatinin meningkatkan kreatinin clearance. Lalu yang kedua, hanya jika kreatinin clearance-nya itu besar sama dengan 30 ml per menit atau 0,5 ml per sekon. Sama dengan di atas itu, kebutuhan makanan, interaksi dengan antasida polivalen, interaksi obat, protein sitokrom P450-3A. Kombikistan itu menghambat sekresi kreatinin meningkatkan kreatinin clearance. Kemudian, hanya jika HLA atau gen human leukosit antigennya B5701 negatif dan HIV RNA kurang dari 10.000 kopi per mili atau 100 kali 10 pangkat 6 per liter dapat diberikan 1 atau 2 kali sehari interaksi dengan peningkatan kreatin kinase antasida polivalen. Kemudian, selanjutnya ada HIV PI atau HIV protease inhibitor base. Adapun regimen pilihannya dapat kita lihat pada tabel. Kemudian batasan yang dipilih itu untuk HIV PI itu yang pertama glycemic index, kebutuhan makanan, interaksi obat CYP3A4, hiperbilirubinemia yang menyebabkan penghentian obat, terutama pada penderita Gleaber, hanya untuk creatinine clearance besar sama dengan 70 ml per menit atau 1-17 ml per sekon, karena kombikistannya menghambat sekresi kreatinin meningkatkan SCR. Selanjutnya, ruam darunavir memiliki bagian sulfonamid
bagian sulfonamid, glycemic index, kebutuhan makanan, interaksi obat CYP3A4 hanya untuk creatinine clearance besar sama dengan 70 ml per liter per menit atau 1 sampai 17 ml per sekon karena kombikinsnya menghambat sekresi kreatinin, meningkatkan kreatinin serum atau membedakan disfungsi ginjal. Selanjutnya ada NNRTI base atau nucleoside reverse transkriptase inhibitor, di mana regimen pilihannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Adapun contoh pilihan regimennya itu seperti doravirin ditambah dengan tenofovir, disoproxil fumarate ditambah larnifudin. Ada juga dorafin ditambah dengan tenofovir, alafenamid ditambah dengan entericitabin. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di atas. Kemudian batasan yang dipilih untuk NNRTI base, yang pertama efek samping CNS dengan efavirenz, interaksi obat CYP 450, dosis perut kosong, teratogenik pada primata non-manusia, kontroversial pada manusia, pertimbangan untuk menghindari pada wanita yang berencana untuk hamil. Lalu selanjutnya tidak dianjurkan bila HIV RNA besar 100.000 kopi per mili atau 100 kali 10 pangkat 6 per liter atau CD4-nya itu kurang dari 200 sel per mikroliter atau 0,2 dikali 10 pangkat 9 liter. Tidak ada penghambat pompa proton pada rilpivirin, kebutuhan pangan, interaksi antasida. Kemudian ada jika abacavir dan tenofovirnya tidak bisa digunakan. Adapun regimen pilihannya seperti dolutegravir ditambah dengan lamivudin. Ada juga darunavir ditambah dengan ritonavir ditambah dengan raltegravir. Dan ada juga darunavir ditambah dengan ritonavir ditambah dengan lamivudin. Adapun batasan yang dipilih yaitu yang pertama hanya jika HIV RNA-nya itu kurang dari 500.000 kopi per mili atau 500 dikali 10 pangkat 6 per liter, kemungkinan peningkatan risiko cacat tabung saraf pada bayi jika digunakan pada saat pembuahan. Dan yang terakhir hanya jika HIV RNA-nya itu kurang dari 100.000 kopi per mili atau 100 dikali 10 pangkat 6 per liter dan CD4-nya itu besar dari 200 sel per milimeter pangkat 3 atau 0,2 dikali 10 pangkat 9 per liter. Raltegravirnya harus dipakai 2 kali sehari. Kemudian ada regimen atau komponen tertentu yang tidak boleh digunakan setiap saat, seperti yang tertera pada tabel, seperti monoterapi dengan agen tunggal apapun. Kemudian ada semua regimen NRTI, ada atasanavir ditambah dengan indinavir. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel. Kemudian, adapun ulasannya seperti kemampuan virologi inferior, efek samping adiktif termasuk hiperbilirubinemia, dan kemajuan virologi inferior, ikterus penurunan CD4. Ada toksisitas termasuk kehilangan lemak, subkuton, neuropati, perifer, dan asidosis laktat. Ada juga interaksi obat dengan efek samping yang lebih tinggi. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel. Yang perlu kita ingat, terapi ARF atau terapi antiretroviral harus diberikan kepada semua orang dengan HIV AIDS atau ODH tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4-nya. Tanpa terapi ARF ini, sebagian besar ODHA akan menuju imunodefisiensi secara progresif yang ditandai dengan menurunnya kadar CD4. Kemudian berlanjut hingga kondisi AIDS dan dapat berakhir kematian. Tujuan utama pemberian ARF adalah untuk mencegah morbiditas dan mortalitas dan berhubungan dengan HIV. Kemudian yang kedua, terapi ARF harus dimulai pada semua ODHA yang hamil dan menyusui tanpa memandang stadium klinis WHO dan nilai CD4 dan dilanjutkan seumur hidup. Sangat direkomendasikan kualitas bukti sedang.
di mana terapi ARF pada perempuan dengan HIV yang hamil dan menyusui mempunyai 3 tujuan sinergik, yaitu meningkatkan kesehatan ibu, mencegah transmisi HIV dari ibu ke anak, dan mencegah transmisi HIV dari ibu ke pasangan. Selanjutnya, terapi ARF harus diberikan kepada semua pasien tuberkulosis dengan HIV tanpa memandang nilai CD4-nya. Pada ODHA dengan tuberkulosis, pengobatan TB dimulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan ARF sesegera mungkin dalam 8 minggu pertama pengobatan. Orang dengan HIV/AIDS dengan tuberkulosis yang dalam keadaan imunosupresi berat, CD4-nya itu kurang 50 sel per mikroliter, harus mendapatkan terapi ARF dalam 2 minggu pertama pengobatan tuberkulosis. Kemudian, faktor kegagalan terapi. Ukuran paling penting dari kegagalan terapi adalah penekanan replikasi virus yang suboptimal. Banyak alasan yang memungkinkan mendasari penekanan replikasi virus yang kurang optimal, seperti faktor penyakit pra-ART atau terapi antiretroviral, misalnya viral load tinggi atau resistansi obat yang sudah ada sebelumnya, ketidakpatuhan terhadap pengobatan, perkembangan resistansi obat, intoleransi terhadap satu atau lebih obat, interaksi obat-obat atau obat makan yang merugikan, atau variabilitas farmakokinetik dan farmakodinamik. Baik, itulah yang dapat kelompok saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.